Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, ya. Kita mudah-mudahan termasuk dari golongan yang selamat. Kemudian tema malam hari ini juga masih ada hubungannya dengan tema yang lalu, ya, di mana malam hari ini kita bahas mengenai At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah. Tentu kita semua juga berharap semoga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, dalil yang kita jadikan sebagai acuan pada tema kita kali ini adalah sebuah hadis yang berbunyi, la tazalu min ummati ummatun qaimun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum bi amrillah wa hum ala dzalik. Akan senantiasa ada dari umatku. Jadi umatku pada hadis ini adalah umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, ya gitu, secara umum. Jadi di kalangan umat Nabi Muhammad yang sedemikian banyak, oleh Rasulullah disebutkan ada satu umat, atau maksudnya ada satu kelompok, di mana kelompok itu punya sifat. Sifatnya apa? Nah, disebutkan ummatun qaimun bi amrillah. Jadi dari seluruh umat Nabi Muhammad, ya, ini ada satu umat, maksudnya satu kelompok, di mana kelompok itu punya sifat qaimun bi amrillah, senantiasa menjalankan perintah Allah. Nah, kita nggak perlu tanya kelompok itu siapa, gitu. Kelompok itu organisasi mana, kelompok itu jamaah apa, ya, itu nggak perlu tanya, karena dalam hadis ini nggak disebutkan, ya Pak, ya. Yang disebutkan hanya sifatnya, gitu. Sifatnya apa? Qaimun bi amrillah, senantiasa
menjalankan perintah Allah. Berarti siapa aja kita bisa, ya, orang lain bisa, ormas ini bisa, ormas itu bisa, gitu ya. Karena Nabi menunjukkan sifatnya, Nabi tidak menunjukkan namanya. Jadi nggak boleh Pak mengatakan itu kelompok kami, tidak boleh, kelompok lain enggak. Itu hadis menunjukkan tentang saya, yang lain enggak boleh, ya. Karena hadis ini apa? Tidak menunjukkan nama, gitu. Tapi yang ditunjukkan adalah karakternya, sifatnya. Sifatnya qaimun bi amrillah, senantiasa menjalankan perintah Allah. Tentu ya Pak ya, kalau disebut menjalankan perintah Allah, itu konsekuensinya juga menjauhi larangan Allah. Ya, itu sudah sesuatu yang sifatnya logis gitu. Kalau menjalankan perintah Allah aja, larangan Allah tidak dijauhi, ya nggak ada gunanya. Ya, puasa tapi zina, naudzubillah. Puasa tapi apa? Korupsi, mencuri. Puasa tapi membunuh, ya, menumpahkan darah orang lain, ya, nggak ada gunanya, ya, gitu ya. Karena justru ibadah dalam keseharian itu harus mencerminkan hablum minan nas yang baik. Sholat kita kan mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar, kan begitu Pak ya? Ya. Kalau ada orang ngaku Islam, ibunya dibunuh, ya itu bagaimana keislamannya Pak? Orang Islam, orang beriman tidak akan membunuh, ya, kecuali yang dibenarkan oleh agama, umpamanya membunuh dalam peperangan, ya, gitu ya. Ada nggak Pak anak membunuh ibunya? Ada kan? Ibu membunuh anaknya, ya, suami membunuh istrinya, istri ya membunuh suaminya, ya, naudzubillah. Nah, jadi sifat ini Pak yang penting, ya. Kelompok itu, individu itu karakternya qaimun bi amrillah, terus ya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau menjalankan perintah Allah itu ada syaratnya Pak ya. Syaratnya apa? Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Inilah agama kita, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Haji kalau nggak mampu, kalau mampu, nggak mampu ya tidak ada kewajiban. Zakat kalau mampu, nggak mampu tidak ada kewajiban. Bahkan puasa pun kalau ada kemampuan, tidak ada kemampuan juga tidak ada kewajiban, ya, untuk beberapa orang tertentu, ya, yang secara spesifik nanti akan dijelaskan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ya karakter kelompok yang mendapatkan pertolongan. Kemudian bagaimana kondisi mereka, ya? Kondisinya disebutkan la yadurruhum man khadzalahum. Kelompok yang menjalankan perintah Allah ini kadang-kadang Pak mendapatkan cacian, mendapatkan cibiran. Kalau sekarang bahasa media apa? Nyinyir. Dinyinyirin ya, dinyinyirin ya. Itu tidak membuat mereka surut ya semangatnya, ya. Ya, bisa jadi Pak, orang yang menjalankan perintah Allah itu kemudian mendapatkan berbagai macam sindiran, gitu ya. Disindir ini, disindir itu, ya, macam-macam, bisa jadi, ya. Sok alim, sok punya ilmu, macam-macam, ya. Itu.
Nah, itu tidak menjadikan mereka surut dalam menjalankan perintah Allah. Pak, mungkin di beberapa tempat orang ngaji bisa aja dicaci maki orang, betul Pak ya? Nah, alhamdulillah kalau di tempat kita gini nggak ada yang menghina orang ngaji. Tapi di tempat lain mungkin ya, tidak cuma dihina, mungkin bisa dihalang-halangi orang ngaji gitu ya, di tempat-tempat tertentu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ya fasilitas ibadah ya kalau di tempat kita alhamdulillah sudah lengkap ya Pak ya. Masjidnya bersih, ada AC-nya, ada karpetnya. Ya di tempat lain ya jangankan karpet gitu ya. Mungkin masih bilik-bilik ya. Ya darurat, yang penting bisa digunakan untuk ya mendirikan sholat 5 waktu. Nah seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang menghinanya ya, yang mencibirnya tidak menjadikan mereka surut dari semangat gitu. Wala man khalafahum, begitu pula orang-orang yang menyelisihinya ya. Ya, kan ada aja Pak orang yang berbuat baik kemudian orang yang lain menghalanginya. Banyak Pak ya? Banyak. Itu sekarang yang lagi populer di sosial media kan Menteri Keuangan umpamanya ya, pengen ini pengen itu, bersihin ini bersihin. Di jajaran kementeriannya banyak yang menentang nggak Pak? Ya banyak. Dirjen apa di Direktorat Pajak ya, di apa mutasi sono mutasi sini, itu dalam rangka apa? Dalam rangka islah, dalam rangka untuk ya perbaikan gitu. Dapat tantangan enggak? Dapat tantangan. Tantangannya bisa saja ya dari sesama menteri, bisa jadi Pak ya. Tantangannya ya dari orang-orang yang besar yang juga punya pengaruh. Nah, begitu ya. Jadi orang yang menyelisihinya, orang yang menghinanya itu tidak menyurutkan semangatnya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak yang perlu kita pegang ini ya, sifatnya ini ya. Jangan lihat kelompoknya, jangan ya. Siapa itu? Si A. Bagaimana sifatnya? Oh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kita bisa katakan yang bersangkutan ya insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu kelompok apa? Enggak penting. Yang penting kelompok itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kelak akan mendapatkan pertolongan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita pun punya hak untuk mendapatkan pertolongan selama sifat itu ada pada diri kita ya. Makanya diantaranya apa? Al-amiru bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Orang yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu juga termasuk orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Pak, saya mau tanya Pak, Ibu, amar ma'ruf itu resikonya relatif lebih ringan, bahkan terkadang tidak ada resiko. Tapi nahi mungkar itu ada resikonya nggak Pak? Oh, ada resikonya. Ya, amar ma'ruf itu menghimbau, mengajak, ayo sholat. Bisa jadi yang diajak sholat menjawab duluan aja, bisa jadi ya, cuma sekitar itu aja. Nggak ada resiko apa-apa yang membahayakan badan kita, enggak. Ayo sedekah,
masih miskin kok sedekah, bisa jadi jawabannya bisa jadi begitu ya. Pak, sedekah itu jangan menunggu kaya. Justru sedekah pada waktu kita hidup pas-pasan itu relatif lebih mudah ya. Contoh, kondisi ekonomi kita biasa-biasa aja ya, sedekah 50% dari pendapatan kita ya, 20.000 kan cuma 10.000 Pak ya. Nah 10.000 itu kan kelihatannya nilainya rendah. Coba Bapak punya 1 juta, 50%-nya berapa Pak? 500.000. Besar enggak? Berat enggak? Berat. Sama-sama 50%-nya, tapi beratan yang kedua daripada yang pertama. Nah, punya duit 20.000, nah, masukin kotak infak 10.000. Masih 10.000. Karena apa? Nilai 10.000 itu ya, kita melihatnya nilainya biasa aja. Punya 1.500.000, gede dong, padahal sama-sama 50%. Makanya ya, yang punya 20.000 mengeluarkan 10.000 relatif lebih mudah, menganggap enteng daripada yang 1 juta mengeluarkan 500.000 ya. Itu menunjukkan apa? Jangan tunggu bersedekah sampai kita kaya, karena ketika kaya ya, itu waduh perhitungannya begitu besar ya, dikurang-kurangi padahal sama-sama 50%. Ibu pegang uang 10.000, 5.000-an. Anak minta jajan, dikasih berapa? 5.000. Berarti kan 50% untuk jajan anak, 50% ibu pegang. Tapi coba ibu punya uang 1 juta, anaknya minta jajan, mungkin nggak dikasih 500.000? Nggak mungkin. Walaupun sama-sama 50% itu ya. Nah sedekah juga gitu, jangan nunggu belum kaya saya ya, sedekah sesuai dengan kemampuan ya. Makanya kata Rasulullah apa? Ma naqasat malu abdin min shadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Ya, semampunya. Ya, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000, yang penting ada komitmen untuk bersedekah. Pak, kita sering mendapati Pak ya, sering mendapati ada masjid di kalangan elit, masjidnya biasa-biasa aja. Ada Pak ya? Ya, sekitar masjid itu sebetulnya ya kawasan elit, maksudnya kawasan orang yang berkemampuan. Ini masjidnya biasa-biasa aja. Tapi ada di tempat yang biasa, masjidnya keren ya. Masjidnya ya menurut ukuran itu termasuk luar biasa gitu ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedermawanan seseorang tidak senantiasa ditentukan oleh kemampuan orang tersebut ya gitu. Tapi kedermawanan itu memang ditentukan oleh bagaimana sifat dermawan itu ada, dan itu perlu dilatih Pak, perlu dilatih ya gitu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, saya pernah melihat ada kawasan ya, komplek yang penduduknya, penghuninya berkemampuan, tapi bangun masjid bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Tiang itu nggak kelar-kelar. Itu menunjukkan apa? Ya ada sifat bakhil gitu ya. Padahal kalau mereka iuran tiap bulan aja ya, dari penghasilan mereka ya masjid akan bisa dibangun dengan baik. Nah, jamaah rahimakumullah, maka amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk bagian dari sifat orang atau kelompok yang mendapatkan pertolongan.
Ya. Amar ma'ruf itu mudah Pak, semua orang bisa. Kita orang tua nyuruh anak sholat bisa, ya, gitu. Walaupun kalau disuruh lama banget sholatnya, bukan sholatnya lama, lama banget menjalankan apa, ya, memenuhi seruan kita, memenuhi perintah kita, betul Pak ya? Sholat, ntar, sholat dulu ntar. Entar. Masa sibuk main HP, giliran HP kita ambil, itu kan nahi mungkar itu Pak. Marah nggak? Marah anak kita. Oh bapak udah mau sholat HP bakal diambil. Itu nahi mungkar ya. Kalau amar ma'ruf tadi sholat, ya Pak entar, ya Pak entar, ya Bu entar. Karena HP-nya diambil, nahi mungkar, wah ya, marah-marah. Gitu. Nah, makanya nahi mungkar itu ada syarat. Syaratnya apa? Kalau mampu. Kenapa? Karena resikonya lebih berat. Sehingga Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Tangan itu bisa dengan tangan ini Pak, tangan fisik, bisa juga dengan peraturan, betul enggak Pak? Pak Lurah punya aturan untuk menertibkan apa, kawasannya, pakai bikin aturan ya. Nah, Lurah Sumur Batu itu kan tanda tangannya pakai tangan. Efektif nggak Pak? Efektif ya, gitu, efektif. Pak RT, Pak RW, nah itu ya, kalau ada kemungkaran maunya bikin peraturan di RT 0 sekian, tidak boleh ada anak-anak yang terlibat narkoba, umpamanya ya. Itu kan aturan, itu nahi mungkar. Kalau ada yang terlibat, akan diserahkan ke pihak yang berwajib, umpamanya ya. Itu nahi mungkar. Makanya tadi ada syaratnya. Syaratnya istitoah, ada kemampuan. Fa'ilam yastati, kalau dengan tangan juga nggak bisa, fabilisanihi, dengan lesannya ya. Tapi tetap Pak, yang namanya nahi mungkar itu beresiko. Coba ada anak-anak muda ya, apa, kongkoi, tahu kongkoi Pak ya, duduk-duduk ya pinggir jalan sampai larut malam sambil mabuk, sambil masing-masing bawa pacarnya. Kita bilang sudah malam, sono pada pulang, marah nggak Pak? Mereka pasti marah. Itu nahi mungkar. Ya, kalau cuma marah nggak apa-apa, mending ya. Tapi kalau kemudian siapa kamu? Gitu ya. Berani-berani melarang kami, mau berhadapan dengan kami, terus mereka pasang badan semua, bisa jadi Pak. Maka nahi mungkar itu apa? Harus sesuai dengan kemampuan. Fa'ilam yastati fabiqolbihi, kalau nggak mampu juga baru dengan hatinya. Artinya apa? Jangan terpengaruh untuk melakukan kemungkaran. Mungkin ada sedikit pertanyaan, ada nggak orang yang ingin mencegah kemungkaran tapi malah terpengaruh? Ada, bisa jadi Pak. Mau merubah kemungkaran di apa, lokasi pelacuran, baru datang dirayu-rayu sama pelacurnya. Bisa jadi Pak ya, bisa jadi dirayu-rayu, ayo mas, nggak apa-apa, gratis untuk mas. Bisa jadi Pak ya. Yang tadinya tujuannya ya merubah kemungkaran, justru dia melakukan tindak kemungkaran. Bisa jadi ya. Makanya ada tadi syarat ya, syaratnya istitoah, kemampuan. Nggak ada kemampuan untuk
nahi mungkar, maka agama membolehkan kita nggak melakukan nahi mungkar karena nggak ada kemampuan. Yang mabuk-mabuk 10 orang, kita sendirian itu nggak mampu, Pak. Kalau mereka kemudian mengeroyok kita, bahaya. Itu artinya kita tidak punya kemampuan. Nah, maka kita lapor ke RT umpamanya, ya. RT kan punya perangkat, nah gitu ya. RT nggak mampu, mungkin lapor ke polisian, gitu ya. Nah, mungkin RW juga nggak mampu, gitu ya. Lapor ke polisian. Polisian kan ada senjata, Pak ya, bisa ditakut-takutin. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi suatu gerakan dakwah yang aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu pun termasuk apa? Gerakan dakwah yang mendapatkan pertolongan Allah. Ya bisa Muhammadiyah, bisa Nahdlatul Ulama, bisa ya gitu, gerakan-gerakan dakwah yang lain. Yang penting ada komitmen untuk tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian berikut ini dijelaskan ya, siapa-siapa saja yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, ahlul Quran, ya, orang yang ahli dalam hal Quranul Karim. Pak, orang yang ahli dalam Quran itu kan berarti menjaga isolatul Quran, menjaga originalitas Al-Quran. Betul nggak, Pak? Yang jaga kemurnian Quran itu siapa? Penghafal Al-Quran itu. Makanya mereka mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan disebutkan ahli-ahli Quran itu ahli Allah, maksudnya keluarga Allah. Bukan berarti Allah punya istri, punya anak, enggak. Keluarga itu biasanya bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Betul enggak, Pak? Bapak kita pasti bertanggung jawab terhadap istri kita, anak kita, ya. Ibu pasti bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu namanya keluarga. Gitu ya. Nah, ahli Quran itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ibu-ibu, ya, kalau ada anak, ya, ada anaknya yang punya potensi mudah menghafal Quran, nah, coba ya masukkan ke lembaga-lembaga tahfidzul Quran. Kan ada, Pak ya, anak itu yang cenderungnya kalau menghafal cepat, ada, Pak ya. Nah, mumpung diberikan kecerdasan dalam hal menghafal, ya sebaiknya salurkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang banyak lembaga-lembaga tahfidzul Quran yang memberikan apa? Beasiswa, ya. Tidak ada biaya apa-apa. Betul, Pak ya? Ya. Nah, itu dimanfaatkan, ya, selama memang anak kita punya kecenderungan, apalagi kalau dia minta sendiri, Pak, Bu, saya minta dong dipesantrenkan di pesantren tahfidzul Quran. Ya. Sekarang banyak, Pak, dermawan-dermawan yang rela membiayai anak yang mau menghafal Al-Quran. Ya gitu. Ada, Pak, di sini yang anaknya masuk pesantren tahfidzul Quran? Ada, Bu? Hah? Ada. Ya. Jadi kalau ada anaknya yang minta, jangan ditolak ya. Nah, dah nggak apa-apa. Nanti nggak ada biaya, nanti Allah akan berikan kemudahan. Karena sekarang banyak dermawan-dermawan yang memang apa? Siap memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mau menghafal Al-Quran.
Dan nanti anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran itu Pak, kadang-kadang masuk perguruan tingginya juga agak mudah sekarang ya. Calon mahasiswa hafal 5 juz, nah itu ada poin sendiri ya, gitu. Ada poin sendiri ya, bisa diterima di jalur prestasi. Prestasinya apa? Hafal Quran 5 juz. Nah, ini yang pertama Pak, ahli Quran. Yang kedua, ahli hadis. Itu juga termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Bapak-bapak, ahli Quran lebih mudah dibanding ahli hadis. Kenapa? Karena Quran itu memang Allah jelaskan ya, telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatnya, maksudnya untuk menghafalnya. Siapa yang mau menghafal? Tapi hadis itu memang beda Pak. Ya, yang pendek-pendek tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya apa ya. Tapi yang lain panjang-panjang gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah sampai sanadnya Pak ya. Dari ini, wah itu udah pusing lagi. Makanya ahli hadis itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ahli tafsir juga begitu Pak. Pak, kita baca Quran, nggak ada yang menerjemahkan, bisa paham nggak? Kan nggak bisa paham. Nah, yang menerjemahkan siapa? Ahli tafsir, ahli penterjemah. Maka mereka mendapatkan pertolongan Allah. Ya, itu. Bahkan disebutkan juga ahlul qital, orang yang ahli dalam peperangan. Di Indonesia nggak ada peperangan fisik Pak ya. Tapi di Palestina ada nggak yang ahli peperangan? Ada nggak Pak? Ada. Ya. Tentara-tentara Hamas ya, yang membela rakyat Palestina, membela Masjidil Aqsa ya, menghadapi serangan Israel yang bertubi-tubi. Mereka ahli qital. Mereka juga sama Pak, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan agama. Mereka dapat pertolongan Pak. Yang namanya Hamas itu dulu waktu mulai menghadapi Israel, itu modalnya cuma apa? Ketepel Pak. Tahu ketepel kan? Yang dulu waktu di kampung dipakai untuk kalau nggak burung ya mangganya tetangga. Betul Pak? Mangga tetangga plek jatuh diambil, udah nggak perlu izin. Tapi ya tetangga yang punya mangga ya diam aja, anak-anak gitu Pak ya. Nggak ada yang sampai memperkarakan, ini nyuri mangga saya ini, terus laporin ke polisi. Nggak ada kalau dulu. Betul Pak ya? Nggak ada yang gitu. Sekarang aja orang itu macam-macam Pak ya. Nah udah, cuma ketepel. Sehingga dulu Pak, para pengamat mengatakan Hamas itu paling juga 1 bulan 2 bulan habis itu, dikalahkan oleh Israel. Nah ternyata sampai detik ini udah berapa puluh tahun itu ya, belum bisa dikalahkan oleh Israel ya. Bahkan makin hari makin berani mereka, makin menguasai persenjataan, makin menguasai alat-alat peperangan gitu. Nah mereka dapat pertolongan Allah ya. Ahli ibadah juga begitu Pak, dapat pertolongan Allah ya. Ahli ibadah dan ahli-ahli ilmu agama yang lain. Nah pertanyaannya nih Pak, kalau kita bukan ahli-ahli yang tadi, gimana supaya dapat pertolongan Allah? Ikuti saja mereka, udah gitu Pak.
Dapat enggak pertolongan Allah? Pasti dapat. Ya. Saya bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli, enggak apa-apa. Masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, supaya dapat pertolongan Allah, ikuti saja mereka, ya gitu. Ya. Nah, itulah apa? Ya, karakter orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu kita butuhkan, Pak. Makanya tiap kita baca Fatihah, iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Itu artinya apa? Kita butuh pertolongan Allah. Baik, saya kira cukup sekian, Pak, ya. Taklim pada malam hari ini, ya ini taklim terakhir menjelang Ramadan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu beberapa menit. Baik, Bapak-bapak, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan di bulan-bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.